Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus. Tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita telah sampai pada soal nomor 135. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah suatu wilayah kenegaraan atau lingkup kekuasaan politis tertentu, melainkan kerajaan Allah berarti bahwa Allah hadir dan memerintah di antara umat manusia. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah, kerajaan Allah ini telah datang bagi semua orang. Bandingkan dengan Lukas pasal 17 ayat 21. Yesus Kristus sebagai penguasa, ia menciptakan keadilan. Ia memberikan kemurahan. Ia berpaling kepada yang miskin dan yang berkekurangan. Dan ia membawa keselamatan. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 3, kerajaan Allah dimaknai juga sebagai sebuah masa depan. Ini dimulai dengan adanya perkawinan anak domba, dan itu bertahan untuk selama-lamanya, yaitu di dalam ciptaan yang baru. Injil Matius menggunakan istilah kerajaan Allah serupa dengan kerajaan surga. Istilah kerajaan Allah adalah suatu sebutan untuk kehadiran dan pemerintahan Allah di antara umat manusia. Yang semua itu sudah dimungkinkan untuk dapat dialami oleh manusia pada masa Tuhan Yesus. Pada masa sekarang, kerajaan Allah juga hadir dan dialami di dalam gereja Kristus, di mana Yesus Kristus bekerja, atau dengan kata lain di dalam firman dan sakramen. Di sisi lain, kita juga menantikan kerajaan Allah di masa yang akan datang. Kerajaan ini akan terwujud di dalam perkawinan anak domba, di dalam kerajaan damai, dan di dalam ciptaan yang baru. Saudaraku yang terkasih, seruan pertama Yesus yang berikutnya adalah kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu tidak bisa memahami maksud Tuhan dengan benar. Apa yang dimaksud Tuhan dengan mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat? Mereka memaknai kata kerajaan sebagai sebuah wilayah kekuasaan tertentu di mana seorang memerintah atau seorang raja memerintah di dalam tatanan politik duniawi. Itu pula yang mereka harapkan pada Yesus pada waktu itu, tatkala Tuhan mulai melayani mereka. Demi melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, orang semakin bersemangat menantikan Yesus mengangkat dirinya sebagai raja orang Yahudi atau orang Israel. Mereka ingin agar Yesus memulihkan kejayaan kerajaan Daud, kerajaan Salomo pada masa yang lampau, yang kini telah musnah. Mereka ingin agar bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang dijajah oleh bangsa asing, boleh kembali mengalami kemerdekaan dan hidup dalam kemakmuran sebagai sebuah bangsa yang tersohor. Untuk itulah orang kemudian berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka takjub terhadap mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Tatkala Tuhan dengan mujizatnya memberi makan 5.000 orang, mereka berpikir, seandainya Raja Yahudi adalah Yesus, pasti orang-orang akan makmur dan tidak kekurangan pangan. Ketika Yesus melakukan mujizat penyembuhan penyakit atau memulihkan kecacatan, maka orang berpikir, seandainya yang menjadi raja adalah Yesus, maka tidak perlu lagi ada rumah sakit ataupun tabib, dokter yang di situ perlu biaya yang sangat mahal, dan lain sebagainya.
Ini adalah pemahaman yang keliru. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pemerintahan ilahi di dalam diri Sang Putra Allah, di mana Yesus sebagai raja, di mana orang-orang percaya Dia dan mau tunduk terhadap perintahnya. Perintah Tuhan yang adalah perintah kasih, perintah Tuhan adalah perintah damai sejahtera, dan juga yang penuh kuasa, itu dikatakannya sudah dekat. Artinya Yesus segera akan memulai pemerintahannya, yaitu di dalam pelayanan kasih-Nya. Orang yang mau menempatkan diri di bawah perintah Sang Raja segala raja, yaitu Yesus, akan senantiasa dijamin hidupnya dalam damai sejahtera dan keselamatan. Mereka akan mengalami keberuntungan lebih daripada kemakmuran kerajaan Israel pada zaman Daud maupun Salomo. Pemerintahan kerajaan Kristus tidak hanya berlaku untuk mereka yang hidup di muka bumi, bahkan ini berdimensi sampai ke alam barzah, sampai kepada waktu yang abadi. Pemerintahan Kristus sebagai Raja ini juga akan menjadi semakin nyata, yaitu pada saat pernikahan Sang Anak Domba yang terjadi sesaat setelah Yesus datang ke muka bumi, di mana orang-orang pilihan yang telah lahir kembali dari air dan roh, yang menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya, akan terangkat menyongsong Tuhan di awan, dan bersama-sama mereka akan menuju kepada pesta perkawinan Sang Anak Domba. Pemerintahan Sang Raja Kristus berdimensi abadi. Ia menyatu dengan Sang Bapa dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Pemerintahan Sang Raja segala raja, yaitu Kristus Tuhan, telah dapat dialami juga oleh mereka yang percaya bahkan sejak sekarang, yaitu di dalam hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.